Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Azimi, NIM 2423188, nomor urut absen 46, kelas manajemen resiko A. Di sini saya akan menyimpulkan kembali jawaban dari pertanyaan mengenai soal UTS kemarin. Pertanyaan pertama mengenai pengertian manajemen resiko. Pengertian manajemen resiko ialah hal atau usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya dampak bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tujuan mempelajarinya ini agar kita tahu bahwa mencegah suatu dampak buruk bagi perusahaan ataupun sebuah organisasi itu sangatlah penting. Hal ini sangat penting dipelajari dari segi manapun guna mengetahui bahwa meminimalisir suatu dampak buruk bagi organisasi atau perusahaan itu sangat penting. Selanjutnya ialah urgensi manajemen resiko terhadap perusahaan. Urgensinya yakni membantu perusahaan dalam mencegah kerugian serta tidak stabilnya target bisnis. Selanjutnya itu jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko itu ada 4. Yang pertama risiko operasional, yang kedua risiko hazard, yang ketiga risiko finansial, terus yang terakhir risiko strategis. Risiko operasional itu terjadi karena kesalahan proses kerja, contohnya kerusakan mesin. Kalau risiko hazard itu terjadi dan mengakibatkan kerugian bisnis, contohnya kecelakaan pada saat bekerja. Nah, kalau misalnya risiko finansial itu yang melindungi keuntungan kepemilikan, contohnya itu laba. Yang terakhir itu risiko strategis, itu mencegah dari mengurangi penurunan kepemilikan bisnis, contohnya penurunan aset. Selanjutnya adalah enterprise risk management, yakni kemampuan sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk mengendalikan tingkat risiko dalam memulai bisnis. Terus kita pahami dalam enterprise risk management ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan risiko yang akan terjadi di masa yang akan mendatang di saat kita baru memulai kematian. Resiko kematian adalah sebuah keadaan yang tidak pasti yang mengakibatkan kematian. Nah, faktornya itu ialah bisa dari usia ataupun penyakit seperti jantung ataupun stroke. Nah, contohnya itu Andi sedang bermain badminton dan tiba-tiba Andi terkena serangan jantung yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Selanjutnya adalah resiko ketiga. Nah, resiko ketiga ini upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Macam-macam metode pada tingkat bunga. Yang pertama repricing model, yang kedua duration model, yang ketiga maturity model. Yang pertama, repricing model itu analisa pendapatan dan biaya dana. Yang kedua, duration model adalah rata-rata jangka waktu aliran dana. Nah, yang terakhir, maturity model itu pemahaman mengenai organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.